Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pasha Muhammad Rizky Andaya di Football Talk, yang biasa kita nge-review match di Liga 1 Indonesia. Kali ini gue bakal nge-review match dari Bali United lawan Persikabo dan juga Borneo FC lawan Madura. Pertama-tama gue pengen yang lawan sebelumnya, karena kita lagi ada musibah juga di dunia sepak bola di Indonesia, di Stadion Kanjuruhan. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban di Stadion Kanjuruhan ya. Sangat disayangkan kenapa hal itu harus terjadi. Oke, langsung aja kita ke match review. Yang pertama dari Bali United lawan Persikabo. Di sini Persikabo menang, skornya itu 2-1, berhasil comeback. Itu yang gokil juga sih dari Persikabo ya. Dan juga di sini gue ngeliat di babak pertama itu Bali United mainnya tuh gimana ya, bisa bervariasi gitu mainnya. Mereka main dari sayap, mereka bisa main dari tengah karena Eber Besa itu yang kontrol bolanya kan. Dan Fadil Sausu juga ngasih bola long bola juga sangat luar biasa ya. Dan gol pertama tuh tercipta dari bola mati ya. Fadil Sausu ngambil free kick. Kemudian ada pantulan dan kebetulan bolanya ngarah ke Leo Tupamahu. Di situ gol pertama tuh kejadian tuh. Dan dari situ Persikabo langsung main ngotot buat ngebalas gol lagi. Dan semangat itu Persikabo luar biasa ya. Dan yang gue suka dari Persikabo itu gimana ya? Dia sangat tenang sekali pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya tuh tenang banget. Jadi begitu kebobolan, mereka gak panik pengen buru-buru ngegolin. Mereka tetap sabar. Mereka coba build up, mereka coba tarik defender dari Bali United buat keluar dari zona defense-nya. Dan di situ gue ngeliat si pemain asingnya si Gustavo atau siapa namanya, gue lupa. Pemain asingnya sama Dimas Derajat itu berkali-kali coba buat narik pemain defense dari Bali United buat keluar, dan cuma masih belum bisa ya. Dan di situ juga si Tegar Infantri ngontrol lini tengah jadi holding midfielder juga bagus banget, karena gak terlalu buru-buru main long ball. Itu sih yang gue suka dari Persikabo, gak terlalu buru-buru main long ball. Mereka coba build dari sayap, kalau gak bisa dari sayap mereka build lagi dari tengah. Jadi kayak bolanya itu selalu selalu ngalir lah gitu. Dan mereka juga punya kreator yang menurut gue luar biasa ya. Tomoki Wada juga mainnya bagus. Dan di babak kedua ini jadi permasalahan untuk Bali United ya. maaf gue lagi sakit. Ini jadi permasalahan buat Bali United. Di babak kedua sedikit kendor defense dari Bali United ya. Dan Persikabo ini menurut gue pemainnya pinter. Mereka berhasil berapa kali mengecoh pemain belakang dari Bali United. Jadi di sini si gol pertama itu gara-gara umpan dari si Gustavo, pemain asingnya tuh, crossing Gustavo ke Dimas Derajat, yang pemain Bali United itu mikir kalau misalnya Dimas Derajat itu bakal nyundul ke gawang, tapi ternyata Dimas Derajat tahu kalau Tomoki Wada datang dari belakang, dan di situ ada ruang kosong yang ditinggalin sama kalau gak salah Leo Tupamahu atau siapa gitu. Iya mah. Iya. Kalau gak salah di situ ada Leo Tupamahu atau Pacheco yang ninggalin posisi itu sehingga kosong, dan akhirnya langsung jadi gol pertama dari Tomoki Wada. Dan situ Dimas Derajat juga menurut gua IQ-nya sangat luar biasa ya, dan visionnya juga as a striker gitu, dia gak egois. Dan di gol kedua gantian ini Dimas Derajat yang bikin gol, dan ini juga golnya kerjasama dari Tomoki sama Dimas, kerjasama one to touch yang ngecoh Ricky Fajrin di situ ya. Itu Ricky Fajrin itu gak bisa nutup ruang shootnya dari Dimas Derajat, dan akhirnya jadilah gol kedua. Inilah yang gue suka dari Persikabo. Persikabo ini punya pemain yang benar-benar bisa ngebikin suatu bisa meng-create serangan ya. Dari manapun mereka bisa dari sayap, bisa dari tengah. Jadi makanya bisa hampir ada beberapa peluang yang bisa jadi gol, cuman kadang Nadeo bisa mengantisipasi, ada juga yang bolanya malah keluar. Dan dia juga punya sayap wingback yang
timing naik turunnya itu bagus banget sih. Rian Kurnia sama si gue lupa si Sahrul kalau nggak salah namanya. Di situ mereka bisa mensupport bisa mensupport para strikernya, dan juga bisa mensupport si dua center backnya ini ketika lagi defend ya. Karena berkali-kali gue ngeliat itu si siapa namanya, si Nofri Setiawan kalau nggak salah, itu pergerakannya benar-benar dikunci abis-abisan ya, benar-benar kayak di gak dikasih lewat gitu sama si Sahrul. Dan juga di sayap kanan Privat Mbarga beberapa kali sempat lolos, tapi Rian Kurnia itu bisa mengantisipasi juga ya pergerakan dari Privat Mbarga. Dan juga bola-bola crossing Eberbesa dipotong terus, sama juga Fadil Sausu. Dan ini Bali, gua ngelihat di babak kedua tuh Bali United terlalu kayak, mungkin emang karena pressure main di kandang juga sih ya, jadi mainnya itu cuman ya crossing ke tengah dan ya udah, that's it gitu loh. Kayak final pass itu mereka sangat bener-bener jelek banget gue ngeliat. Jadi waktu itu tuh Spaso itu ditarik menit 60 itu udah ditarik keluar sama Teko, masuklah si Lerby. Dan semenjak dari situ, enggak sih, semenjak babak kedua sih ya. Di babak pertama tuh masih berkali-kali Eberbesa ngasih through pass. Terus si siapa namanya, Fadil Sausu juga, bukan Fadil Sausu, Rizky Pelu gue gak salah juga pernah ngasih through pass. Tapi apa ya, di babak kedua nih cuman mereka dapat bola sebisa mungkin crossing ke tengah, cuman dari, jadi di tengah, di kotak penalti itu banyak pemain, di crossing tapi bolanya nggak nyampe, di crossing tapi bolanya bisa dipotong. Dan jujur ya, penampilan Sahrul Trisna juga sangat luar biasa ya jadi kiper tuh. Itu gila sih emang. Karena ada beberapa finishing dari Bali United yang ditepis-tepis semua tuh sama dia tuh. Mana nih? Nah, ini dia. Iya, jadi ada beberapa save yang menurut gua ini itu jadi penyelamatan yang sangat gemilang banget ya dari Sahrul. Gue lupa siapa yang, Privat Mbarga juga ada beberapa tendangan yang menurut gue itu bisa, sebenarnya itu bisa gol, tapi Sahrul bisa ngantisipasi karena ada 6 shot on target yang yang ditepis ya. Total dua-duanya sama-sama 6 shot on target sih dari kedua tim. Dari 17 tembakan Bali United ada 6 yang on target, dan itu semua berhasil. Enggak, 5 diantaranya bisa diantisipasi sama Sahrul. Luar biasa sih itu kiper muda emang ya. Dan dari Persikabo juga sama, 6 shot on target, dan 6-6-nya juga shoot yang berbahaya ya. 2 jadi gol dan 4 lagi bisa diantisipasi sama Nadeo. Ball possession-nya 50-50. Ini game yang benar-benar seimbang menurut gue. Tapi emang keunggulan itu ada di Persikabo, karena gue emang suka sih permainan Persikabo. Mereka mainnya sabar, mereka main tenang, mereka bisa gak panik gitu dengan tekanan yang ada di atmosfer stadion, dengan tekanan mereka main away, apalagi mereka underdog kan di sini. Dan gue sangat impress banget dari Persikabo itu sama Dimas Derajat, Rian Kurnia, sama si Sahrul, Tegar Infantri, itu gokil sih. Mereka main luar biasa. Terus sama Bruno Dibal, gue lupa nyebut ya, Bruno Dibal juga di tengah itu bisa jadi berkali-kali punya killer pass yang sangat berbahaya ya untuk defend Bali United, karena banyak defender dua center back ini suka ninggalin celah yang sangat besar ya. Jadi makanya sayapnya strikernya itu bisa apalagi di Mas Derajat tuh striker yang mobile, yang punya mobilitas, bisa bergerak ke sana kemari. Dia tuh Peter nyari ruang kosong, dan di situ Bruno Dibal pasti ngasih umpan yang akurat ya buat bikin serangan. Itu gokil sih Bruno Dibal, si Gustavo, backnya si Lukao juga main bagus. Gokil sih ini Persikabo, congrats Persikabo. Dan dari Bali United, jujur sebenarnya gue impress sama Privat Mbarga sama Eberbesa doang sih. Yang lain itu kayak terlalu biasa aja gitu mainnya. Bahkan gue ngelihat William Pacheco pun kayak beda gitu mainnya.
karena ya gitu sih, dari serangannya Bali United yang gue lihat cuman di babak kedua itu gue ngelihat cuman ada crossing ke tengah, tapi dan itu crossing dan final pass yang berantakan, yang jelek banget sih menurut gue itu. Jadi ya makanya di situ gue bisa bilang Bali United di babak kedua ini terlalu buru-buru, ada ke pressure pengen cari gol secepat mungkin ya. Karena di sini ada 19 crossing dan cuma 5 yang berhasil, dan itu makanya ngebuktiin kalau 19 crossingnya itu final pass yang nggak bisa, yang nggak jelas gitu. Dan makanya ini perlu pelajaran buat Teko dan Bali United juga ya, untuk lebih bervariasi lagi permainannya. Tapi ya sekali lagi tetap semangat untuk Bali United. Ya mungkin segitu aja yang bakal gue review dari pertandingan ini. Luar biasa sih ini emang Persikabo. Parah, ini tim kuda hitam nih di Liga 1. Oke, langsung aja kita ke next match kali ya. Next match kali ini ada Borneo FC lawan Madura United 3-0. Borneo FC ngebantai Madura United, MU lokal abis rata. Jadi pada hari itu tuh MU lokal, MU pusat juga sama ya, selisih 3 gol, bantai abis. Di sini sebenarnya gimana ya, gue ngeliat di sini Madura itu bener-bener stres, dibikin stres sumpah sama Borneo FC. Di babak pertama Borneo FC itu mereka defend dengan bermain zone defense, mereka main zone defense, tapi zone defense itu bener-bener gak ngasih Lulinya buat masuk, gak ngasih Hugo Gomez itu maksudnya kayak dia itu bisa ngekat passing lane karena Jaja itu Hugo Gomez jarang banget gue ngeliat ngasih true pass, padahal dia itu pemain yang sering banget ngasih true pass, ngasih final pass ke striker atau ke wing yang udah nusuk. Tapi kali ini benar-benar ditutup sama defender dan midfieldernya juga sama ya, nahan pergerakan dari Hugo Gomez, karena jujur itu pemain yang kalau udah megang bola tuh bahaya tuh Jaja. Dan di sini juga Madura itu benar-benar kayak main fast build up, yang sebenarnya gue bilang Madura di babak pertama itu main bagus ya. Gue babak pertama main bagus, cuman emang masalah finishing sih. Ada di sini itu jadi Esteban Vizcarra ngasih umpan ke Lulinya, itu benar-benar udah kosong banget tapi bolanya malah ke atas. Ini sebenarnya faktor kurang beruntung aja sih dari Madura nih, sama apalagi ya. Dan juga Madura itu gua ngelihat di babak kedua dia mainnya sumpah nge-build apa tuh cepet banget, tapi di babak kedua juga Borneo FC sedikit main high press dan juga makanya di situ gua ngeliat pemain Madura tuh udah mulai ada rasa ke pressure ya, udah mulai panik sih ya gua ngeliat. Cuman emang beberapa kali juga Madura ini berhasil keluar dari pressing dari Borneo FC, karena emang kadang pressingnya juga gak terlalu yang dibabat abis gitu lah. Dan emang sebenarnya ada beberapa peluang yang bisa jadi gol, tapi ada satu peluang yang dari Bayu Gatra itu, cuman Angga Saputro itu emang positioningnya kebetulan lagi pas banget, dan juga dia kiper yang bisa dan dia motong bola crossingnya tuh emang gila sih Angga Saputro. Emang sebenarnya Madura sama Bali ini punya satu kesalahan yang bukan kesalahan sih ya, satu kebiasaan yang sama sih, crossing ke tengah. Masalahnya finishing sih di sini. Jadi Bali United sama Madura United ya, masalahnya itu di finishing. Dan Borneo FC ini gila sih, Matheus Pato itu bener-bener gue bisa bilang Erling Haaland Liga 1 kali ya. Emang ini striker, sebenarnya Matheus Pato ini dibilang golnya itu kesalahan back yang gak ngejaga Pato sih enggak, karena gol dari Matheus Pato ini tiga-tiganya benar-benar pure dari IQ-nya dia sih, pure dari dia bisa positioningnya tuh emang bagus banget. Dia nempatin dirinya tuh benar-benar kayak, kebetulan bolanya juga bola bagus sih, jadi dia bisa ngehajarnya enak gitu. Yang pertama itu ada main dari fast build up dari, gue lupa oper-operannya siapa, ke Terence Buhiri. Kalau nggak salah dari Johnny Bustos ke Terence ngasih crossing ke Pato dan akhirnya jadi gol pertama. Yang kedua tuh dari corner Johnny Bustos yang lihat posisi Pato itu benar-benar kayak gak terlalu dikawal ketat. Yang ketiga golnya keren sih, dari si crossing si Sihran yang sama juga kayak si Johnny Bustos, bisa ngeliat
posisi Pato yang bisa leluasa ngambil bola, kasih crossing, dan akhirnya di setengah volley lah itu gol. Gila, itu keren sih golnya. Dan di sini emang jujur ya, gue ngelihat zone defense dari Borneo FC itu bagus banget emang. Rapi kayak yang gue bilang tadi, rapih, gak ngasih sayap itu buat masuk ke dalam, dan tiga midfielder, gak tiga sih, kayak Hirose sama si Hendro Siswanto ini bisa ngunci pergerakan dari Jaja sehingga gak bisa ngasih killer pass ya. Dan emang striker tuh gak bisa berkontribusi banyak juga sih, gue gak ngelihat dia ada bikin peluang sama sekali, gak. Dan Beto begitu masuk juga gak bisa apa-apa. Esteban Vizcarra juga cuma beberapa kali dia bisa ngasih killer pass, tapi gak ada yang bisa antisipasi dengan baik ya. Dan di sini ini gue bisa bilang Borneo FC pokoknya gila lah ini mainnya. Dan tapi yang uniknya itu Borneo FC di 5 menit terakhir, yang biasanya kalau kita ngelihat ya tim udah menang di 5 menit terakhir itu kan main defense, dia malah justru di 5 menit enggak 10 sampai 10 atau 5 menit terakhir lah, gue lupa. Dia malah ngegempur abis Madura, gila, dikurung sih, tetap nyari peluang, tetap pengen nambah gol. Dan transisi dari defense ke nyerang dari Borneo juga luar biasa sih, karena beberapa gol dari sini juga dari transisi ya. Dan transisinya itu gila, hampir bener-bener bikin peluang, maksudnya bikin gol ya di situ, karena ada 6 shot on target di sini, itu hampir aja ngebobol gawang dari Miswar Saputra. Cuman Miswar juga ada beberapa kali bikin save juga di sini. Kalau nggak salah ada 3 save berarti di sini yang dibuat sama Miswar ya. Dan juga ada juga dari beberapa shot yang nggak masuk, itu sayang banget sih, padahal itu bisa jadi gol sebenarnya kalau finishingnya bagus ya. Luar biasa sih ini Borneo. Tapi Madura juga sama sih, sebenarnya dua-duanya sama-sama bolak-balik nyerang, cuma Madura di sini lebih unggul dalam penguasaan bola karena mereka berusaha buat nyoba narik keluar back dari Borneo FC buat ngasih celah gitu biar sayapnya bisa masuk, tapi ternyata gak bisa. Emang benar-benar defender rapet, jadi akhirnya bolanya cuma muter-muter di sana aja gitu. Kadang juga nge-shoot tapi bolanya ketinggian atau apa ya gitulah pokoknya dari yang gua lihat ya. Dan di sini Borneo FC itu sebenarnya main lebih sabar, pakai slow build up-nya. Cuman ya emang kadang juga slow build up yang dimainin itu malah gak nyampe ke gawang sih kalau gue bilang. Kalau Madura FC dia main slow build up, main fast build up, bolanya pasti sebenarnya tuh cross and passingnya itu, final pass-nya itu bisa udah ngarah ke kotak penalti, cuman emang masalahnya finishing sih. Dan kalau Borneo FC sekalinya mereka transisi dari defense ke attack malah jadi gol tuh, 2 biji jadi gol. Emang luar biasa sih ini Borneo FC. Dan gue sangat impress banget sama Borneo FC tuh. Mateus Pato, Terence Puhiri, terus si Sihran, Johnny Bustos, kayak Hirose, lagi Hendro Siswanto juga luar biasa sih itu ya. Sama ya hampir semuanya sih gue suka ngeliat mainnya lah ya. Dan kalau dari Madura sebenarnya yang bikin gue impress itu jujur cuma Novan Sasongko, Reva Adi Utama, sama siapa ya? Udah sih, malah gue malah ngeliat fullbacknya di sini yang main bagus. Cuma masalahnya emang kalau Reva Adi sama Novan Sasongko itu kalah speed sih sama winger dari Borneo FC, makanya kadang suka bolong gitu dari ininya. Cuma ya emang beberapa kali juga Terence sama Sihran itu bisa diantisipasi ya sama Novan sama Reva Adi Utama. Dan center back-nya juga lumayan sih, main Fahrudin sama si Kleberson ya sebenarnya tuh. Cuman ya emang Mateus Pato itu punya positioning yang sangat luar biasa sekali sih. Itu dari penilaian gue ya. Dan ya congrats buat Borneo FC. Gue punya feeling, gue tuh dari awal emang udah ngeprediksi Borneo FC tuh ada di top 5, malah prediksi salah satu yang number 1 contender buat juara lah nih Borneo FC. Gokil emang Borneo. Gue pikir ditinggal sama Mario Milomir Seslia itu jadi suatu masalah ya, tapi ternyata enggak, mereka malah bisa menang 3-0 lawan Madura FC. Orang-orang banyak yang prediksi kalau ini kayak W for Madura, ini menang nih Madura nih, ternyata enggak, malah Borneo yang ngejawab 3-0 lagi menang di kandang. Oke, ini 3-0 udah berapa? 2 kali nih kayaknya nih. Waktu itu lawan Arema
3-0, sekarang lawan Madura 3-0 lagi. Terbaik emang Borneo FC. Congrats Borneo FC. Dan tetap semangat untuk Madura United, dan itu kritikan yang bisa gue kasih buat Madura United. Semoga bisa evaluasi dan lebih baik lagi Madura United. Jadi mungkin segitu aja match review dari gue. Gue juga udah lama banget sih gak bikin match review. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ada kesalahan kesalahan analisis mungkin. Correct me if I'm wrong. Jadi bisa semoga bisa lebih baik lagi lah ya ke depannya. Dan semoga aja bisa banyak video-video yang kayak gini lagi untuk enggak sih, karena next video gue bakal bikin review tentang Arema lawan Persebaya. Besides dari tragedi yang ada, gue juga bakal tetap bikin match review. Mungkin review lagi itu bakal ada kalau liganya udah dimulai ya, karena kan sementara lagi ditunda dulu 2 minggu. Kalau udah mulai kita bikin review lagi, kita nonton lagi semuanya. Oke? Saya Pasha Muhammad Rizky Andaya pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton, udah subscribe, udah like, udah komen, udah follow TikTok gue juga. Oke, sekali lagi saya Pasha Muhammad Rizky Andaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya sepak bola Indonesia.